Mojopahit kini dengan cepat membaca tanda-tanda akhir sejak memisahkan diri dari Mongolia di Kediri. Langkah kedua mengikis kekuatan penjajah di buminya sendiri setelah memanfaatkan hausnya Mongolia dalam menguasai Jawa dengan melumpuhkan musuhnya menjadi langkah yang pertama. Kehormatan dan tanggung jawab memikul amanat masing-masing hanya dapat diwujudkan oleh satu pihak. Tidak perlu menikmati lebih dari 2 kali matahari terbenam, pada keesokan harinya prajurit Mojopahit yang bersenjatakan lengkap telah berkumpul di alun-alun, siap mempertahankan tanah warisan leluhur dari keserakan negeri lain. Lantang suara jabang Mojopahit mengguntur di udara, tidak akan menyerahkan sejengkal pun wilayah Nusantara lepas dari pangkuannya. Wasiat Sri Kertanegara melalui Gayatri tercatat dalam lontar-lontar yang tersimpan rapi, melekat di benak setiap makhluk yang mempunyai kehormatan dan harga diri di tanah ini. Magalah dan Magandi kini berbaris rapi di belakang batang-batang pohon Bramastana dan Tanjung. Keteduhan rindangnya menyejukkan, mengantar kesejahteraan umat di bawahnya. Ribuan daun pisang kini melambai-lambai dari udara, mengobarkan semangat juang yang tidak pernah mati. Raden Wijaya di atas punggung kuda dengan pakaian perangnya. Kuda Senopati itu melangkah perlahan-lahan meninggalkan halaman rumah pesanggrahan menuju ke alun-alun. Tangan kirinya memegang tali kendali kuda, sementara keris pusaka digenggam di tangan kanannya. Pusaka itu terselamatkan, gelang-gelang tidak pernah menyentuhnya. Di belakangnya mengikuti Arya Wiraraja, Ronggolawe, Lembu Sora dan Nambi di atas punggung kuda masing-masing dengan pakaian perang mereka. Suatu keputusan yang bulat untuk menentukan masa depan Nusantara telah diambil. Terlepas dari perwujudan ingkar atau tidak ingkar dari sebentuk perjanjian yang telah disepakati, namun tanah ini harus terbebas dari penjajah dari negeri manapun. Sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar. Suara gemericik air di pelabuhan Canggu terbawa angin hingga ke rumah-rumah penduduk Mojopahit. Di tengah-tengah perkutut manggung, penghuninya satu persatu meninggalkan rumah menuju ke alun-alun bersama dengan para warga yang lain. Berita berkumpulnya prajurit kini telah menyebar ke sudut-sudut desa, menarik perhatian semua orang untuk melihatnya. Barisan burung dari pinggir hutan kini menyanyikan paduan lagu mengiringi tiupan angin yang membawa aroma kayu dari pohon gaharu. Sang surya kini berlari menanjak tepat di atas ubun-ubun Mojopahit ketika Wirota Wirogati dan Medang Dangdi tiba-tiba muncul menyeruak di antara kerumunan iring-iringan orang-orang desa. Kudanya melaju cepat sejak dari balik bukit selatan mendekati Raden Wijaya. Raden Wijaya kini menoleh kepada Wirota Wirogati. Raden, Telik Sandi melaporkan, saat ini sekumpulan ikan sura yang bersisik sutra sedang menuju ke muara sungai. Raden Wijaya menatap tajam 2 orang Arya di depannya itu silih berganti. Wajah Medang Dangdi tidak kalah merahnya dengan wajah Wirota Wirogati. Kedua Arya kinasihnya itu adalah orang-orang yang mempunyai keberanian yang tinggi. Jika wajahnya merah, berarti ada kekuatan besar yang harus mendapat perhatian lebih menurut ukuran mereka. Kerut di dahi Raden Wijaya belum juga berangsur sirna. Otaknya masih mencerna ucapan dari Wirota Wirogati yang penuh dengan sanepo. Sura adalah ikan ganas dengan moncong yang runcing, bibir atasnya lebih panjang bila dibandingkan dengan bibir yang bawah. Gigi-giginya kecil dan sangat tajam. Makhluk air laut itu tidak pernah memberi ampun kepada mangsanya.
kulitnya tidak bersisi. Namun jika yang dimaksud Wirota Wirokati bersisi sutra, berarti Sura itu memang menggunakan pelapis sutra pada tubuhnya. Kain sutra biasanya berasal dari seberang utara. Sura yang demikian ganasnya tidak mungkin dihadapi secara langsung berhadapan, melainkan harus diakali untuk dapat dilumpuhkan kekuatannya. Setelah itu, ia baru bisa dihajar, apalagi jika jumlah mereka sangat banyak. Kau ahlinya dalam memasang bubu, Wirota. Raden Wijaya kini membuka suara setelah sekian lama ia terdiam, tidak mau kalah dengan Sanepo dari sahabatnya itu. Tetapi Raden, bubu tidak untuk dipasang di laut. Berarti bubumu harus bergerak agar umpanmu terperangkap di dalamnya. Kedua karib Raden Wijaya itu tersenyum. Perintah yang terangkum dalam satu kalimat itu sudah cukup jelas bagaimana untuk melaksanakannya. Baik Raden, aku tidak membutuhkan banyak orang. Aku hanya perlu 50 orang saja. Jangan pakai dulu prajuritmu. Pakai dulu prajurit Gajah Bakon. Kenapa Raden? Suruh Gajah Bakon menyiapkan orang-orangnya yang mampu berkuda dengan cepat. Tetapi pasukanku juga sudah siap, Raden. Bagi pasukanmu menjadi 2. Pasukan pertama bergabung denganku menuju Kediri, dan yang setengahnya lagi siagakan di sepanjang jalur menuju Tuban. Pancing mereka masuk ke hutan Bagor dan lumpuhkan setelah terjebak di dalamnya. Bagaimana dengan pasukan hamba, Raden? Tanya Medang Dangdi. Kau juga sama. Hanya yang setengahnya siagakan di sepanjang jalur menuju ujung Galuh. Sendiko tahu, Raden. Begitu juga dengan pasukan Banyak Kapuk dan Lembu Kapetengan. Paman Dana akan menghadang di jalur menuju Tuban. Buktikan keahlian kalian dalam memasang jebakan. Arya itu kini menganggukkan kepala, kemudian memutar kudanya menuju pasukan Gajah Bakon yang telah menunggunya di perbatasan Mojopahit. Kuda Raden Wijaya kini melangkah kembali menuju ke alun-alun, menapak lembaran rerumputan satu persatu. Di sana telah berkumpul lebih dari 10.000 prajurit yang siap tempur, berbaris menunggu perintah dari pimpinannya. Mengapa mereka harus dibunuh, Raden? Demikian pertanyaan yang terlihat dari sorot mata penduduk Mojopahit ketika mendengar desanya telah membantai orang-orang Mongolia yang justru telah membantunya merebut kembali tahta dari Kediri. Mengapa mereka harus hidup? Tidak ada tempat di telatah Nusantara ini bagi penjajah atau siapapun yang bermaksud menguasainya. Tidak ada. Tetapi mereka telah membantu kita menaklukkan Kediri, Raden. Kita hanya sempat bersatu di badan, tetapi tidak dalam batin. Aku tidak sedang mengacaukan air yang keruh, apalagi berbicara perihal balas budi. Aku hanya mengajak kau membungkam keserakan orang-orang asing itu. Orang-orang yang tidak pernah kenyang, merampas kekayaan dari tanah orang lain. Apakah harus secepat itu, Raden? Harus secepatnya, sebelum orang-orang asing itu terlanjur bekerja sama dengan orang-orang kita sendiri untuk menghancurkan kita. Punggawa di sekelilingnya kini terpana. Raden Wijaya kini kembali mengatur napasnya. Sebuah perjalanan perjuangan panjang telah kita lampaui, dan sejarah telah mencatatnya. Sang Dewata melalui tangan-tangan gaibnya telah membakar seluruh denyut nadi dalam darahku, dalam darahmu, dan dalam darah para pahlawan yang telah mempertahankan sebuah kehormatan. Raden Wijaya kini memutar kudanya satu lingkaran penuh, memeriksa barisan dari prajuritnya. Nampaklah wajah orang-orang yang penuh percaya diri
dan juga semangat yang tinggi. Di belakangnya, di pinggir alun-alun, satu persatu warga mulai berdatangan dan berkerumun. Sejarah negeri ini nantinya akan memberikan sebuah pelajaran agar tidak hanya terbuai kebesaran masa lalunya. Kesadaran untuk bangkit menjadi besar, maju, dan tetap menjadi bangsa yang terhormat. Jangan pernah berhenti sampai di sini. Karena negeri yang bodoh akan menjadi santapan dari negeri yang pandai. Negeri yang lemah akan menjadi santapan dari negeri yang kuat. Dan negeri yang miskin akan menjadi santapan bagi negeri yang kaya. Mari kita pandai, kuat dan kaya, agar negeri lain tidak ada yang berani mempermainkan kita. Prajurit dan orang-orang desa kini bersorak. Raden Wijaya mengangkat keris pusaka di tangan kanannya. Tataplah mentari di atas kalian. Serap tenaga sinar yang memancarnya. Rasakan anugerahnya. Benamkan dalam pori-porimu. Satukan semuanya dengan segala keberbedaan kita, agar membangkitkan jiwa, agar membangunkan raga. Dan jangan kau bangun dulu ragamu sebelum kuat jiwamu. Kecuali kalian ingin hancur. Para prajurit dan orang-orang desa kini kembali bersorak. Keriuhan di alun-alun itu menarik perhatian penghuni desa. Semakin lama yang berdatangan semakin membanyak. Panji yang bergambar sepasang buah maja berkibar di sela-selanya. Buah karya lukisan batik Gayatri dan Nyai Pamandana yang dibantu oleh Sodrakara. Dan juga Tri Buaneswari, Narendra Duhita dan Jayendra Dewi. Raden Wijaya kemudian turun dari punggung kudanya, diikuti seluruh perwira tinggi, Arya dan para punggawanya. Diselipkannya kembali keris pusaka di pinggangnya, kemudian berjalan di tengah-tengah barisan prajuritnya. Mentari kini menanjak hampir sepertiga di langit Mojopahit. Lebih dari 10.000 prajurit kini membentuk setengah lingkaran. Mereka bergabung bersama sisa prajurit Singosari yang semakin lama semakin banyak tanpa bisa dibendung. Kesetiaan murni bekas abdi Kertanegara siap mengangkat senjata membuktikan keteguhannya. Mereka menjadi prajurit Mojopahit. Kusuma kini yang telah diangkat menjadi punggawa juga berdiri di depan pasukannya, tepat di depan Raden Wijaya yang semakin berapi-api membakar semangat rakyat dan prajuritnya. Kehormatan adalah segala-galanya. Jika kita tidak mampu mempertahankannya, maka sinar mentari yang telah merasuki jiwa kalian akan menjadi garam di lautan. Dan ingat, lautan itu yang akan menenggelamkan kalian. Sebuah kekuatan besar yang telah memaksa kita menjadi lebih dewasa telah kita kembalikan pada takdirnya. Tetapi kedewasaan yang telah kita miliki akan menjadi batu karang yang semakin kokoh. Sekali lagi, agar menyatukan segala kebinekaan di antara kita. Satu langkah lagi ke depan, tidak akan ada lagi kesalahan, tidak akan ada lagi kelemahan, tidak akan ada lagi kebodohan, dan tidak ada lagi kata-kata kalah. Sekali maju, pantang ada kata mundur. Sorak kini menggelegar, menggema hingga dinding benteng pertahanan dan batu cadas air terjun Canggu. Raden Wijaya kini berjongkok. Dengan sangat perlahan, kemudian diraupnya tanah di dekat kakinya, kemudian digenggamnya tanah itu. Setelah berdiri kembali, dikucurkan kembali tanah itu ke bawah sedikit demi sedikit. Pertahankan keutuhan tanah leluhur yang telah diwariskan ini dari rongrongan bangsa manapun. Tidak boleh ada sejengkal pun tanah yang direbut oleh bangsa lain. Jangan terkecoh oleh kedok apapun dari bangsa lain. Kesamaan warna kulit, rumpun, maupun kepercayaan. Karena semua itu adalah taktik mereka
untuk menggerus kekayaan dan kekuatan kita. Pertahankan ini. Gunakan segala kemampuan yang ada. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Gunakan tanganmu, gunakan kakimu, gunakan otakmu untuk menggerakkan akalmu. Jika kau lelah, bayangkan sakitmu. Jika kau sakit, bayangkan semangatmu. Jika semangatmu kendur, tarikkan dewamu, putar tombakmu, dan benamkan keris di dada musuhmu. Gemuruh sorak-sorai kini kembali menggema, membuyarkan sekawanan burung beranjangan di tepi alun-alun Mojopahit. Puluhan makhluk angkasa itu kini penerbangan tidak terkendali. Paruhnya mengoceh-ngoceh di depan kedua matanya yang menyorot dengan benci. Mereka pergi menjauh menuju suatu tempat yang lebih dapat memberikan kenyamanan bagi mereka. Tidak ada lagi air mata. Hanya jagat gilang gemilang menjadi hak telatah Nusantara. Suara Raden Wijaya masih saja menggelegar di udara, walaupun sekawanan beranjangan itu telah hijrah sejauh 40 pohon asam keranji dari alun-alun. Hancurkan Mongolia! Raden Wijaya kini kembali menghunus keris pusaka dari pinggangnya dan diajukan lurus ke depan. Kemudian disambut pula oleh Gempita seluruh prajuritnya sambil mengacung-acungkan senjata masing-masing di atas kepalanya. Sesaat kemudian bumi Mojopahit bergetar karena hentakan derap langkah kaki pasukan berkuda dan pejalan kaki yang menuju ke medan perang untuk mengusir penjajah. Panji yang bergambar sepasang buah maca dan getah-getih kini berkibar di tengah-tengah mereka. Raden Wijaya menyusuri jalan yang tidak biasanya menuju ke Kediri untuk menghindari berpapasan dengan pasukan Mongolia serta menemui puluhan telik sandi yang telah disebarkan untuk mendapatkan berita keadaan musuhnya. Mojopahit kini bergerak dengan cepat. Sebuah taktik memang telah diperhitungkan bersama dengan Arya Wiraraja dan Raden Wijaya setelah telik sandi mereka melaporkan Mongolia mengirimkan pasukannya untuk menyusul mereka ke Mojopahit. Sementara itu, sebaris jalan dari barat daya menuju ke hutan Tarik kini padat dipenuhi prajurit dengan alat pembunuh yang terpanggul di pundak mereka. Kuda-kuda Gausing yang melangkah tergesa menambah nyaring suara gemerincing pedang yang menggantung di pinggangnya. Permukaan jalan yang tidak rata dengan bukit-bukit kecil dilaluinya tanpa kesulitan. Kuda Mongolia yang tangguh kini tidak kenal lelah. 3.000 prajurit kini melangkah pasti menyusul Raden Wijaya menjemput upeti Jawa yang telah dijanjikan. Pagi hari itu, topong-topong Mojopahit telah memulai pekerjaannya. Mereka membakar genteng, batu bata dan tembikar. Asap kini membubung menyatu dengan kabut mengisi pagi yang dingin. Pergantian pagi meremang berubah menjadi sinar terang berjalan amat lambat, dihambat oleh kabut dan asap yang menjerumuskan arah sehingga mengurangi keleluasaan dalam melangkah. Nyanyian pagi kini telah usai. Mata Gausing hanya mampu menangkap pemandangan 10 langkah ke depan. Tidak terlihat kini ujung pohon yang bergoyang tertiup angin atau sekawanan rusa yang melintas menyeberang jalan mereka. Sekali-kali bahkan pada puncaknya Gausing tidak melihat ketika ada benda tajam yang berdengung melesat di udara muncul tiba-tiba dari kepatahan kabut yang teramat putih. Benda itu berkilat dan berputar-putar membuyarkan titik-titik embun yang menghampirinya. Warnanya yang hitam kebiru-biruan kini menguap bungkusan pekatnya kabut. Suara desau anginnya kini memikat daun telinga Gausing. Suara apa itu? Mendengung seperti lebah. Rintih punggawa Mongolia di barisan terdepan. Cerit itu sangat keras membuyarkan keheningan pagi itu. Tubuh punggawa itu terjungkal 2 langkah dari punggung kudanya. Benda yang melesat di angkasa beberapa saat yang lalu itu telah kini menancap di dada kirinya.
Suasana kini menjadi riuh oleh serangan mendadak yang sangat menggigirkan itu. Untuk yang pertama kalinya sejak mendarat di Jawa, mereka baru kali ini mendapat serangan yang seperti itu. Barisan prajurit kini berhenti untuk memastikan perkembangan situasi yang tengah terjadi. 3 ekor kuda kini memanfaatkannya dengan merumput di tepi jalanan itu. Mata Gausing kini nanar mengamati. Ia kini menatap gagang keris yang menancap di dada anak buahnya tanpa berkedip. Itu adalah senjata Jawa. Suaranya seperti orang yang kedinginan. Bisa punya pandangan ke sekeliling hingga berhenti pada bukit berbatu di kiri jalan yang tidak begitu jauh. Dilihatnya ada seseorang yang duduk di atas punggung kuda. Di belakangnya ada lagi beberapa orang. 20 orang yang tersamar di depan kepulan asap topong-topong batu bata dan genteng. Mata Gausing dengan cepat membaca si penyerang itu dari pakaian dan tanda-tanda tertentu yang disandangnya. Pakaian orang itu sama dengan pakaian yang dipakai oleh orang-orang Jawa saat bergabung bersamanya menyerang Kediri. Gausing kini bimbang. Apa benar mereka orang-orang Majapahit? Ada keraguan yang kini membuatnya harus memastikan kembali dengan punggawa kedua yang berdiri tepat di sebelahnya. Siapa dia? Orang Majapahit, Panglima. Benar juga. Mengapa mereka menyerang kita? Bisik Gausing dalam hatinya. Matanya tidak beralih dari sepelempar keris yang hanya kepalanya saja yang berpaling sedikit miring. Tidak ada yang menjawab pertanyaan Gausing. Naluri prajuritnya kini mengatakan ada sesuatu yang tidak beres dan Panglima itu tidak mau ambil resiko membuang waktu terlalu lama lagi. Lebih baik mendahului menyerang daripada menunggu situasi yang belum tentu menguntungkan. Gausing kini mengangkat tangan kanannya memberi perintah untuk menyerang. Sejurus kemudian pasukan Mongolia itu menghambur menuju ke si pelempar keris sambil memuntahkan anak panahnya. Gajah Bagon, orang yang pertama kali dilihat Gausing di tengah kabut itu, dengan cepat memutar kudanya dan memacunya sekencang-kencangnya. Kuda itu kemudian diikuti oleh para prajuritnya. Gausing kini memburunya. Kuda-kuda itu dipacu semakin lama semakin cepat, merobos di antara topong-topong batu bata dan rumah-rumah penduduk yang asapnya menyesakkan dada, mengaku pandangan mata jauh hingga ke depan. Prajurit Mongolia itu terus mengejar dengan gandewo yang terentang laksana pemburu sedang membidik binatang buruannya dan tidak pernah luput dari sasarannya karena anak panah itu dilepas bertepatan pada saat kaki kuda melayang di atas tanah. Ia menembus satu persatu tubuh prajurit dari Gajah Bagon. Riuh kini 2 pasukan yang saling mengejar itu memecah kesunyian alam asli selatan Mojopahit di atas tanah yang berkabur. Satu desa kini telah terlampaui ketika mendadak pasukan Gajah Bagon membelah menjadi 2, separuh ke kiri dan separuh lagi ke kanan. Mereka meninggalkan ruang kosong yang luas di tengahnya. Di depannya, bukit landai yang beralang-alang berbakar pohon kecubung yang tinggi dengan beberapa bongkah batu yang berserakan di tebingnya. Gausing kini bimbang akan arah yang akan diikutinya. Tepat pada saat itu, Medang Dangdi muncul dari balik batu cadas. Awas di depan! Gausing kini bagai disambar halilintar melihat ratusan prajurit Mojopahit memuntahkan anak panahnya dari balik bukit. Taktik Mongol kuno mereka pakai untuk mengelabui kita. Setengah prajurit Gausing di garis depan kini telah roboh. Sejurus kemudian datang lagi 2 pasukan besar yang menjepit Gausing dari kiri dan kanan. Maju! Teriak Medang Dangdi. Dengan sangat cepat, Arya ini dan para pasukannya menuruni bukit untuk menyerang Gausing. Bangsat, kita telah dijebak. Gausing kini geram. Perang besar kini tidak terelakkan.
Suara denting benturan senjata dan jerit prajurit yang kesakitan kini keras bersautan, bergema hingga ke dinding-dinding tebing batu dadas. Gao Xing kini murka. Pedangnya kini menebas banyak sekali leher prajurit Medang Dangdi. Suaranya menggesek angin, menciutkan nyali musuh dan mengobrak-abrik prajurit dari Medang Dangdi. Ada kekhawatiran yang tidak mampu menghadapi musuhnya, bahkan mungkin dirinya yang akan dilumat oleh orang-orang setempat itu. Medang Dangdi kini masih terus bertahan bersama dengan prajuritnya, menahan gempuran serangan prajurit Gao Xing yang mengerikan. Orang-orang Mongolia itu berteriak-teriak dan mengamuk-amuk, menunjukkan kemarahannya karena merasa telah dijebak. "Mundur, Dangdi! Mundur!" Perintah itu kini menyeruak di antara riuhnya peperangan. Medang Dangdi kini menoleh ke belakang. Dilihatnya Kiai Ondowesi sedang melompat garang tepat di belakang punggungnya. Secepatnya Medang Dangdi kini menunduk. Kiai Ondowesi melintas di atas kepalanya disertai ringkihnya yang menggelegar di udara. Ronggolawe kini muncul tanpa diduga. Hasil perhitungan matang menaksir kekuatan lawan telah membuat Medang Dangdi sedikit menarik napas lega. Ronggolawe kini telah datang di medan laga tepat pada waktunya. Ia memperkuat orang-orang Medang Dangdi yang sedang mencegat Gao Xing. Ronggolawe kini menghimpun kekuatan dan melompat maju menghadapi Gao Xing. Suara ringkih kudanya mengimbangi suara sambaran pedang tuanya yang menuju leher musuhnya. Gao Xing kini menunduk. "Mengapa kalian sekarang memusuhiku?" Tidak ada jawaban. Pedang Ronggolawe kini berkelebat hanya 2 jari di atas kepala musuhnya. Pedang itu kini membelah angin. Terasa udara dingin hinggap di ubun-ubun Gao Xing. Gao Xing kini membalas. Pedangnya berputar sekali sebelum membidik perut musuhnya. Ronggolawe mengelak. Gao Xing tidak berhenti hingga di situ dan terus mengajar musuhnya. Sebuah celah terbuka di perut Ronggolawe mengakibatkan pedang Gao Xing merobek ikat pinggangnya sehingga timbangnya kini telah terbelah menjadi 2. Berdesir kini darah dingin di tubuh Ronggolawe. Hampir saja isi perutnya terburai jika saja tidak terlindung staken tebal yang bertimang lambang burung Garuda itu. Mongolia memang tidak mudah ditaklukkan begitu saja. Mojopahit kini telah terdesak dan semakin mundur. Ronggolawe tidak gentar. Kudanya kini meliuk ke kanan dengan 2 kaki yang diangkat tinggi-tinggi. Kuda Gao Xing kini mundur 4 langkah pendek dibuatnya. Kiai Ondowesi memepet sedekat mungkin hingga jarak 1 hasta. Pedang Ronggolawe kini memutar membidik kembali leher Gao Xing, bagian yang tidak terlindungi sutra tipis yang beranyam sisik ikan. Tetapi yang terjadi adalah suara denting yang keras sekali. Gao Xing kini menangkis dengan kekuatan yang sangat besar untuk menyelamatkan lehernya. Di belakang 2 panglima perang itu muncul kembali pasukan Medang Dangdi yang menyerang dari belakang. Ia menjadi supit urang yang tajam di sebelah kiri. Posisi Gao Xing dan pasukannya kini terjepit di tengah-tengahnya. Kekuatannya terbelah menjadi 2, sebagian terdesak ke kiri dan sebagian lagi terdesak menuju ke kanan. Naluri Gao Xing tidak melihat adanya peluang untuk mengatasi keadaan. "Mundur! Semuanya mundur! Kita semua kembali menuju Tuban!" Kuda Gao Xing kini melompat menyudahi perkelahiannya dengan anak Raya Wiraraja dan memutuskan bergabung dengan pasukan di sebelah kirinya menuju barat laut dengan prajuritnya yang semakin berkurang. Kuda Gao Xing kini memutar secepat kilat. Sekali lagi pedang Ronggolawe hanya menyambar angin di belakang punggung musuhnya itu. Kuda Gao Xing kini berlari mengalahkan angin. Ronggolawe kini membiarkan musuhnya pergi. Ia tidak mengejarnya. Setelah itu, ia bergabung kembali dengan Raden Wijaya, menyerahkan kepada kekuatan Mojopahit ketiga yang mengejarnya. Ia meninggalkan ratusan mayat prajuritnya dan pucuk daun alang-alang di tanah lapang itu menjadi merah di sela-sela tubuh prajurit Mojopahit dan Mongolia yang berkelimpangan tidak bernyawa.
mereka meninggalkan rintih kesakitan para prajurit yang kalah. Bau amis darah kini mengundang anjing hutan untuk keluar dari sarangnya. Mereka muncul satu demi satu dengan taring-taring yang tajam yang nampak jelas di tengah-tengah lolongnya yang panjang. Lolong-lolongan yang menyayat pilu mengisi baki yang berdarah.